جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, seraya memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla hidayah, taufik, pertolongan, kemudahan, keberkahan, dan kebaikannya kepada kita dengan kita melanjutkan pembahasan ilmiah permasalahan dalam kitab Jami' atau Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam, karya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dikaryakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Permasalahan yang diangkat setelah pekan lalu, maka pada kali ini kita masih membahas tafsir atau syarah terhadap hadis ketiga dari Arba'in Nawawiyah, masalah rukun Islam, yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man lam yuzakki fala salata lahu." Kalau di buku terjemahan di halaman 41. Di halaman 41 di buku terjemahan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man lam yuzakki fala salata lahu." Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka tidak ada salat baginya. Apa maksudnya? Siapa yang tidak menunaikan zakat, maka la salata lahu, tiada salat buat dia. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa nafyul qabuli huna la yuradu bihi nafyus sihhah. Ini yang perlu dipahami. Penafian, peniadaan diterimanya salat di sini maksudnya bukanlah menafikan sahnya salat itu. Kata Ibnu Mas'ud tadi gimana? Man lam yuzakki fala salata lahu. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka dinafikan salat darinya. Tidak ada salat buat dia.
Jadi kalau seseorang di antara kita tidak menunaikan zakat. Zakat ada dua macam, imma dia zakat mal dengan segala jenisnya atau zakat fitr. Oke, yang mungkin lebih mudah bagi kita zakat fitr lah. Ya. Di akhir Ramadan menjelang Syawal tidak menunaikan zakat fitr padahal mampu. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang seperti ini tidak ada salat buat dia. Maka kata Ibnu Rajab, maksudnya tidak ada salat buat dia bukan berarti kalau dia salat tidak sah, bukan itu maksudnya. Salat dia tetap sah. Tapi barangkali gara-gara dia meninggalkan salah satu rukun Islam, maka dikatakan Ibnu Rajab dimaksudkan di sini salatnya itu tidak ada keridhaan Allah terhadap salat tersebut. Tidak dipuji oleh Allah. Tidak disanjung oleh Allah. Tidak disebut-sebut di hadapan para malaikat. Tidak dibangga-banggakan salat tersebut. Salatnya sah sebagai pemenuhan kewajiban. Tetapi dia tidak apa? Tidak mengundang keridhaan Allah. Bahkan dikhawatirkan tidak ada pahalanya. Dikhawatirkan begitu. Walaupun dia tetap disebut orang yang bersolat. Tetap sah solatnya. Dia tidak berdosa dengan solat itu. Dia hanya berdosa karena meninggalkan zakat. Solat tetap wajib atas dia. Tapi karena dia meninggalkan salah satu pilar asas dalam Islam, maka meninggalkan zakat itu bisa berpengaruh terhadap efek pahala terhadap solatnya. Jadi ini menunjukkan ada kalanya suatu amalan kewajiban yang ditinggalkan bisa berpengaruh pada kualitas amalan lainnya. Atau efek amalan lainnya. Atau berefek pada amalan lainnya. Maka saya contohkan lebih clear lagi insya Allah. Sekiranya ada seorang di antara kita sampai malam Idul Fitri itu tidak menunaikan zakat. Padahal mampu jelas. Bahkan menjelang salat Id tidak ada zakat. Enggak ada zakat. Enggak menunaikan zakat. Tanpa zakat. Ramadan selesai, enggak menunaikan zakat. Berarti dia tidak menunaikan zakat yang wajib baginya. Dia tidak menunaikan rukun Islam ketiga dalam konteks ini. Ya. Maka dia pun salat Id Fitr. Idul Fitri. Dia salat Idul Fitri. Sah atau tidak salatnya? Menurut jumhur ulama tetap sah salatnya karena jumhur ulama tidak serta-merta mengkafirkan orang yang meninggalkan zakat. Tapi sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan zakat kafir. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kita lebih mengikuti mazhab yang tidak mengkafirkan. Ya. Kecuali kalau dia mengatakan zakat itu nggak wajib. Nah ini bisa kafir ini orang. Dia salat Idul Fitr. Yang mana Idul Fitr ya diperintahkan juga. Walaupun jumhur ulama mengatakan salat Idul Fitr tidak wajib. Baik. Dia melakukan salat sunnah itu. Yaitu 2 rakaat Idul Fitr. Menjadi makmum. Dan dia adalah orang yang meninggalkan zakat. Dan dia masih muslim. Menurut jumhur. Pertanyaannya. Salatnya sah atau tidak? Sah atau tidak jemaah? Sah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, man lam yuzakki fala salatalah. Siapa yang tidak berzakat, nggak ada salat buat dia. Maka bagaimana memahaminya? Berarti di sini salat ketiadaan yang dimaksud di sini adalah ketiadaan ridho Allah terhadap salatnya. Atau bisa jadi jangan-jangan ketiadaan pahala. Atau ketiadaan kesempurnaan salat walaupun dia berusaha untuk menyempurnakan. Karena dia telah meninggalkan salah satu pilar Islam. Setelah salat, zakat, pilar Islam. Rukun Islam. Ya, begitu. Itu salat sunnah. Kemudian dia salat zuhur. Berjamaah. Bahkan mungkin jadi imamnya bahkan. Tapi dia meninggalkan kewajiban zakat padahal dia tahu itu wajib.
Maka apa hukum salatnya? Sah atau tidak? Sah. Hanya saja itu. Dikhawatirkan nggak ada apa pahalanya atau tidak sempurna salatnya dan seterusnya. Tanya orang-orang yang mungkin di gang-gang atau bahkan di kantor-kantor atau orang-orang elit. Tanya orang-orang yang sehari-harinya tidak ada pikiran ke Islam. Kalau misalnya akhir Ramadan sampai itu zakat enggak? Tanya coba tanya. Survei Pak, silahkan buktikan. Ya, bahwasanya zakat ini, walaupun zakat fitr yang rame di tiap akhir Ramadan, masih banyak yang meninggalkannya. Tanya itu, silakan diganggang. Ya, ya mungkin dia sudah balik, bukan sudah balik lagi, sudah tua bahkan. Setiap hari nongkrong di gang, di warung kopi setiap hari nongkrong gitu. Punya kemampuan buat beli beras, bukan orang miskin. Tanya, zakat sampai terakhir di bulan Ramadan akhir tuh kapan paling terakhirnya? Mungkin saja dia nggak ingat saking seringnya meninggalkan zakat. Maka boleh jadi orang ini kalaupun sholat tiap hari, kemana hilangnya pahala itu? Ini yang dimaksud, berbahaya. Salatnya tidak ada citra dalam salatnya. Karena meninggalkan zakat. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian. Kadang-kadang kita melakukan suatu maksiat yang bisa menyebabkan maksiat tersebut berefek pada amalan-amalan penting kita. Bisa jadi kita melakukan suatu pelanggaran atau meninggalkan suatu kewajiban yang hal tersebut bisa berefek pada diterima atau tidaknya amalan penting lainnya. Akan disebutkan contohnya. Dikatakan di sini oleh beliau, "Faman qama bihadhihi al-arkani 'ala wajhiha hasala lahu al-qabulu bihadzal ma'na." Karena itu, siapa yang melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5 ini sebagaimana mestinya, maka diterima darinya sebagaimana kasus ini. Yaitu kita punya syahadat, alhamdulillah semua. Salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Tapi kalau haji, ada ikatan dengan man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu aja. Yang memiliki zat, perbekalan, dan rahilah, kemampuan atau kendaraan. Oke. 4 dulu deh. Haji masih agak jauh antrinya ya. Syahadat alhamdulillah. Oke, syahadat nggak dipermasalahkan ya. Salat, zakat, puasa. Ada orang tidak salat, tidak zakat tapi puasa Ramadan. Ada? Ah, ini dia nih masalah. Ini inti nih salat nih. Syahadat dan salat. Yang kalau meninggalkannya betul-betul kafir dia. Keluar dari Islam, meninggalkannya sama sekali. Hatta dia zakat betul-betul, nggak diterima zakatnya, tidak sah zakatnya. Ini diingat-ingat. Meninggalkan sholat secara total, walaupun dia zakat secara jujur, tidak sah zakatnya. Walaupun dia puasa Ramadan, tidak sah puasanya. Tapi bagaimana kalau dia biasanya meninggalkan sholat? Total. Namun karena terikut euforia akhir Sya'ban, ikut euforia malam pertama Ramadan, maka dia pun mulai sholat Isya berjamaah dan tarawih. Apa hukum orang ini? Kita hukumi Muslim. Kita hukumi Muslim karena zahirnya dia apa? Sholat lagi. Nih sebelumnya, misalnya kita tahu nih, kalau kita pulang ke rumah lewat gang, kita tahu preman-preman situ yang nggak pernah sholat. Kita tahu mereka nggak pernah sholat. Kita tahu persis nggak pernah sholat. Dan kita hukumi mereka ini bukan Muslim, walaupun identitas KTP mereka Islam. Tapi karena kita tahu persis mereka nggak pernah sholat, maka kita hukumi bukan Muslim atau kafir. Tapi supaya menghindari fitnah, kita tidak menyebarkan, oh dia kafir, nggak, kita nggak ngomong begitu. Tapi kita meyakini untuk diri kita, ini kafir orang, nggak pernah sholat. Taib, kemudian namanya malam pertama Ramadan,
Yang semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan dan menjadikan kita semakin saleh, semakin baik di bulan Ramadan. Ketika di bulan malam pertama Ramadan, banyak orang takbiran misalnya. Atau euforia sebelum Ramadan biasa menunggu hilal, menunggu pengumuman. Maka karena dia ikut teman-temannya atau mungkin penasaran, akhirnya ikut-ikutan. Dan mulai tampak di kita bahwa dia ke masjid bawa pakai sarung dan pakai baju koko, pakai songkok dan dia ke masjid kelas. Maka bagaimana kita menghukumi orang seperti ini? Kita hukumi muslim seketika, kelas muslim. Muslim. Jangan kemudian kita interogasi, sebentar, kamu niatnya sholat isya ini cuma ikut-ikutan atau memang taubat, nggak usah digituin. Karena dia telah menzahirkan keislaman dengan sholat, maka dia muslim kelas. Kita hukumi sebagai muslim dan salatnya diterima insyaallah mudah-mudahan, dan kemudian puasanya besok hari diterima karena dia menunaikan salat. Baik, kemudian ada orang menunaikan salat tapi zakat enggak. Puasa Ramadan iya, banyak juga. Iya. Ya. Ada orang menunaikan salat enggak? Menunaikan salat, zakat juga, tapi enggak mau puasa Ramadan walaupun ada tapi sedikit. Ada tapi mungkin enggak banyak, enggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya dari contoh-contoh tadi. Tapi salah satu dari ini, kalau meninggalkan sholat, khalas, maka udah nggak ada lagi yang lain, itu nggak terima karena dia keluar dari Islam. Tapi kalau sholat masih, walaupun bolong-bolong, ya, dia berzakat dan berpuasa. Apakah bolong-bolongnya sholat dia berpengaruh pada zakat dan puasanya? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena meninggalkan sholat walaupun bolong-bolongnya. Walaupun nggak sampai ke derajat kufur bagi banyak ulama, dia cuman bolong-bolong sholatnya. Ketahuilah, sekali meninggalkan sholat, itu dosanya lebih buruk daripada dosa zina. Kalau dosa zina saja bisa berpengaruh pada keimanan seseorang, apalagi dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Kata Nabi SAW, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang sedang berzina, tidak mungkin dia adalah seorang beriman ketika dia berzina. Maksudnya iman yang sempurna tidak. Dia sedang mengalami kemaksiatan yang sangat berat. Artinya zina ini berpengaruh pada tingkat iman dia. Maka apalah lagi dengan amalan atau hal yang lebih buruk daripada zina, itu meninggalkan salat walaupun sekali atau dua kali. Itu berat sekali, itu berat sekali. Memang tidak sampai hukum rajam. Ya, tidak sampai hukum rajam bagi sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan 2 kali meninggalkan salat khalas dia kufur. Ada yang mengatakan begitu dari ulama. Maka berat sehingga berpengaruh pada imannya. Ketika iman terpengaruhi dengan meninggalkan salat, maka boleh jadi zakat atau puasanya dia itu juga buyar pahalanya, jelek, enggak berpahala, mungkin dikhawatirkan begitu. Ya. Maka kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa man qama bi ba'dihha duna ba'din lam yahsul lahu dzalik." Sedangkan orang yang hanya melaksanakan sebagian rukun Islam dan meninggalkan sebagian rukun Islam, dia tidak akan meraih kesempurnaan itu. Dia tidak akan meraih kesempurnaan amalan rukun Islam lainnya. Iya. Ada orang umrah bukan rukun Islam. Tapi umrah ini ada keserupaan dengan haji. Dari segi tawafnya, dari segi sa'inya, dari segi ihramnya, dari segi tahallulnya. Ada keserupaan dengan haji. Bahkan ada yang mengatakan umrah adalah haji kecil. Ya. Tetapi ada orang umrah. Dan betapa banyaknya mu'tamirun, orang-orang yang berumrah dari kalangan kaum muslimin Indonesia, dan semoga Allah rahmati kaum muslimin Indonesia. Tapi banyak orang-orang umrah. Dan mereka meninggalkan zakat. Apakah meninggalkan zakat ini bisa berpengaruh pada pahala umrohnya? Bisa jadi. Pokoknya intinya meninggalkan salah satu dari rukun Islam, itu jangan pernah sangka tidak berpengaruh.
berpengaruh terhadap amal-amal lainnya dan kualitas pahalanya. Ya. Taib, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, wa in kana la yu'aqabu ala ma ata bihi minha 'uqubata tarikihi bal tabra'u bihi dhimmatuhu wa qad yuthabu 'alaihi aidan. Sekalipun memang dia tidak dihukum karena apa yang dilakukannya tersebut sebagaimana hukuman bagi orang yang meninggalkannya, akan tetapi dia terbebas dari tanggung jawab. Misalnya, fulan meninggalkan zakat, tapi dia menunaikan salat. Apakah dia berdosa dengan salatnya itu? Tidak berdosa. Dia terbebas dari tanggung jawab kewajiban salat. Alhamdulillah. Dan boleh jadi ada ganjaran pahala di salatnya itu, tapi tidak sempurna. Tapi tidak sempurna. Maka sempurnakanlah rukun Islam yang dimampu. Kecuali kalau orang ini memang nggak bisa zakat, karena dia mustahik, karena dia miskin, maka ini orang nggak wajib zakat. Atau dia meninggalkan salat karena dia haid, karena dia nifas, atau karena dia pingsan tak sadarkan diri, maka tidak wajib atasnya. Iya. Tapi kalau dia mukallaf, akil, baligh, tidak ada penghalang, maka dia wajib menunaikannya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa min huna yu'lamu anna irtikaba ba'dil muharramati allati yanqusu biha al-imanu takunu mani'atan min qabuli ba'di ta'at. Ini penting sekali. Dari sini bisa kita ketahui bahwa orang yang melakukan sebagian dari apa-apa yang diharamkan yang dapat menyebabkan berkurangnya iman, itu bisa menjadi penghalang diterimanya sebagian amal kebaikan. Walau kana min ba'di arkanil Islam bihadzal ma'na alladhi dzakarnah. Sekalipun dari sebagian rukun-rukun Islam sejalan dengan makna yang telah kami sebutkan ini. Jadi gini, melakukan hal yang diharamkan itu ada dua macam. Imma yunqisul iman atau yunqidul iman. Ya. Imma yunqisul iman atau yunqidul iman. Yunqisul iman, mengurangi keimanan. Ada hal-hal yang haram dan hal yang haram umumnya mengurangi keimanan. Dan ada hal-hal yang haram yang yunqidul iman atau yanqudul iman, yang membatalkan keimanan. Ini beda. Ada hal haram dua macam. Hal haram yang mengurangi keimanan dan hal haram yang membatalkan keimanan. Yang mengurangi keimanan ini tidak membatalkan keislaman. Dia tetap muslim. Kalau hal haram yang membatalkan keimanan berarti dia mengeluarkannya dari Islam. Ya, jadi maksiat atau hal muharramat ada yang mengurangi keimanan, ada yang membatalkan keimanan. Hal haram yang mengurangi keimanan itu ada dua macam. Saghair dan kabair. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, namun dosa besarnya tersebut tidak mengkafirkan pelakunya. Segala dosa kecil mengurangi keimanan. Hatta dosa kecil. Ada kurang sedikit imannya. Ya. Dan dosa-dosa besar pasti mengurangi keimanan. Dengan derajatnya yang beda-beda. Dosa besar juga berderajat. Adapun hal-hal haram muharramat yang membatalkan keimanan, jelas ini bukan hanya mengurangi, menggugurkan keimanan. Artinya orang tersebut keluar dari zona Islam.
Nah, orang yang melakukan, dikatakan oleh Ibnu Rajab, orang yang melakukan sebagian dari apa-apa yang diharamkan yang dapat menyebabkan berkurangnya iman, ingat ini. Bukan yang menyebabkan batalnya keimanan, bukan. Ini sekarang sedang membahas tentang maksiat-maksiat dan muharramat yang mengurangi keimanan, bukan yang membatalkan. Kalau yang membatalkan jelas itu. Orang kalau batal imannya, dia tidak akan diterima amalan apapun. Tidak akan diterima sama sekali kalau batal imannya. Tapi kalau imannya memang berkurang, dia masih ada posibilitas diterima amalannya. Tapi bisa juga amalan tersebut terhalang gara-gara rendahnya atau kurangnya imannya, walaupun masih ada. Maka sebagian muharramat bisa menjadi penghalang diterimanya sebagian amalan soleh. Jadi dia beramal soleh, tapi ternyata amalan soleh tersebut tidak Allah terima. Dalam artian tidak ada pahalanya. Padahal dia sudah sungguh-sungguh. Penyebabnya adalah apa? Maksiat. Maka maksiat ini bisa menjadi pemblokir pahala. Hati-hati. Walaupun amalan soleh tersebut rukun Islam. Bisa dipengaruhi, bisa terpengaruhi itu kualitasnya atau pahalanya gara-gara maksiat dia di masa lampau atau sebelumnya. Sebagaimana di antara contoh kata Nabi SAW, man syaribal khamra lam yaqbalillahu salatan arba'ina yauman. Ini salah. Lam yaqbalillahu lahu salatan. Bukan salatun. Salatan di sini maf'ul bih. Barang siapa yang minum khamr, Allah tidak menerima salat darinya selama 40 hari. 40 malam, semenjak dia menegak khamr itu, 40 malam, 40 hari enggak diterima salatnya. Tapi dia wajib salat. Wajib salat. Minum khamr ini maksiat. Di antara dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan." Minum khamr itu termasuk hal yang menjijikan, termasuk amalan setan. Fajtanibu, jauhilah. Jauhilah. Di antara ternyata minum khamr ini maksiat. Dosa besar yang tadi kita sebut. Di antara maksiat ada yang mengurangi iman, ada yang membatalkan iman. Khamr ini memang tidak membatalkan iman, kecuali kalau menghalalkannya. Mengurangi iman. Mengurangi iman ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Minum khamr dosa besar. Ternyata minum khamr ini berefek pada salat kita. Apa efeknya? Efeknya adalah salat kita 40 hari setelah minum khamr itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah ini menunjukkan dia kafir? Tidak. Dia tidak kafir. Dia tetap muslim. Dia tetap punya iman. Tetapi sesusah-susahnya dia sholat, selama belum bertaubat dari khamrnya itu, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Itu contoh pertama, menunjukkan adanya maksiat yang mempengaruhi rukun Islam yang kita jalankan. Mempengaruhi dari segi kualitas pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW, Man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal, mendatangi peramal, ya, peramal di sini baik manusia langsung kita datangi, atau dia mendatangi kita, atau secara online, atau sebatas zodiak. Semua satu hukum. Sebatas membaca zodiak di majalah remaja. Itu satu hukum semuanya.
Ini walaupun peramal tersebut bercanda. Walaupun peramal tersebut ngarang. Dan semua peramal ngarang dan bohong. Kalaupun tidak ngarang dari setan. Jadi nggak ada benar-benarnya, nggak ada baik-baiknya mereka tuh. Masuk ke dalam hukum ini, membaca buku-buku karya indigo. Atau bertanya kepada seorang indigo tentang masalah gaib. Masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam ini. Anak-anak indigo yang mengakui dirinya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang-orang. Ini berarti dia iddia ilmil gaib. Mengklaim punya ilmu gaib. Adapun kalau anak indigo yang dia tidak mengklaim, tapi kelihatan pada dia, tapi nggak mau mengklaim, nggak mau sengaja mendeteksi itu nggak mau, maka ini semoga Allah maafkan. Tapi yang mengklaim, menerawang, nih saya terawang kamu ya, ini berarti peramal. Masuk dalam perdukunan, walaupun ustadz, hatta habib sekalipun. Jadi nggak ada ibrohnya dengan label. Yang penting esensinya. Kalau dia mengklaim mengetahui yang gaib, mengklaim bisa melihat dan merawang, maka dia dukun. Walaupun nggak pakai sajen atau apa, nggak pakai. Maka dia semanzilah dengan dukun. Karena bahasanya arraf, arrafa ya'rifu artinya mengetahui. Arraf, orang yang mengklaim bisa mengetahui hal yang gaib. Bisa menerawang hal yang gaib. Bisa mengetahui yang di kamu itu jin nasab atau jin kiriman atau apa, hanya dengan penerawangan, bukan dengan cerita-cerita, tapi dengan penerawangan. Maka ini semua arraf, dukun. Ya. Siapa yang mendatangi tukang ramal seperti ini, dukun seperti ini? Ya, dukun kan di bahasa kita dukun ada dua macam. Tukang ramal, cenayang dan semisalnya, dan juga dukun sihir. Ini beda lagi. Dukun sihir juga masuk ke dalam orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib, masuk semua. Siapa yang mendatangi seperti ini? Fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut. Bahkan dalam redaksi lain tanpa kalimat fasaddaqahu bima yaqul, hanya sebatas siapa yang mendatangi peramal dan cuman bertanya saja. Ini pokoknya semua kasus seperti ini masuk dalam hadis ini, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. 40 hari tidak diterima salatnya. Kecuali kalau dia taubat, maka Allah hapus dosanya insya Allah. Berarti mendatangi peramal aja untuk bertanya atau membincangkan kasus di bidang khurafat mereka, ini sudah merupakan kemaksiatan besar yang berpengaruh pada salah satu rukun Islam kita. Dan ini tidak remeh jemaah. Apakah orang yang telah mendatangi peramal, orang yang telah minum khamar, kemudian karena dia tahu 40 hari ke depan salat saya tidak diterima, apakah kemudian dia tidak wajib salat? Dia wajib salat karena dia masih muslim. Wajib salat pun kalau dia salat tidak diterima salatnya. Apa artinya itu? Ingat, tidak diterimanya salat di sini bukan berarti tidak sah salatnya. Salatnya sah selama memenuhi rukun dan syarat sah salat. Tapi tidak diterimanya di sini artinya adalah tidak ada ridho Allah buat dia. Dan tidak ada pahala buat dia dalam salat tersebut. Karena salat tersebut hanya untuk menghilangkan kewajiban saja. Khalas. Tidak ada buat pahala. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Maka salatnya hampa, kosong. Dia capek-capek, bahkan taraweh pun dia capek 11 rakaat. Tapi karena dia berbuat seperti yang tadi, imma minum khamar, imma dia menonton video-video para indigo. Maka yang seperti ini masuk ke dalam bab ini. Capek-capek taraweh, keringetan di Masjid As-Sofwa, gerah misalnya, nggak ada pahalanya, nggak ada pahala. Sampai dia taubat, makanya hukum ini perlu diketahui. Sekarang ini kan banyak
tayangan-tayangan bukan di TV. Kalau dulu TV, tayangan-tayangan seperti ini, kita perlu tahu jadwal. Sekali kita kehilangan, kelewatan, udah nggak bisa kita putar lagi. Lah sekarang kan ada YouTube. Dan juga channel-channel misteri yang mengupas tentang masalah-masalah gaib seperti ini, banyak. Bapak aja nggak tahu, syukur nggak tahu Pak. Tapi perlu tahu kalau itu banyak gitu loh, itu saya kasih tahu. Nggak usah tahu channel, saya juga nggak mau sebut-sebut. Karena direkam. Ntar saya masuk penjara lagi kalau disebut-sebut. Saya cuma kasih tahu hukumnya saja. Di antaranya misalnya dai atau ustadz yang dia kelihatannya menuju sunnah, kelihatannya menuju kebaikan, dakwah, syiar, tetapi banyak melakukan proses mediumisasi terhadap jasad manusia. Dimasukkanlah jin ke jasad manusia. Dan melakukan gerakan-gerakan yang itu tidak pernah ada dalam sunnah Rasul. Tidak ada contoh dari salaf. Ulama-ulama tidak begitu. Lalu dapat ilmu gerakan-gerakan itu dari mana? Sambil ngeden gitu masukin orang. Masukin jin ke tubuh orang. Cus. Langsung gelepar gitu apa? Surupan. Lalu bertanya, menggali info tentang tempat-tempat keramat di situ. Ini mulai menjamur, Pak. Kita ini kan adalah keturunan nenek moyang jauh kita, penganut agama animisme, dinamisme. Darah itu masih ada di sini. Wajar kalau orang Indonesia tuh suka dengan hurufat-hurufat. Mistis-mistis tuh suka. Ya. Kalau di kampung kita kemudian ada orang bercerita, tahu nggak? Itu ada asap keluar dari kuburan fulan. Itu gempar masyarakat dan mereka kemudian mereka cerita akhirnya. Saking sukanya dengan hal-hal kayak gini. Jadi darah kita masih mengalir untuk itu, menuju situ gitu loh. Maka harus diingatkan akan hal ini. Kemudian akhirnya menonton itu karena penasaran. Pengen tahu atau hiburan. Tadinya cuma gitu. Efeknya apa? 40 hari. 40 hari ke depan, sholat nggak ada isi. Nggak ada pahala. Mungkin ada pahala, tapi hanya pahala pengguguran kewajiban saja, selesai. Adapun pahala-pahala sunnahnya, mungkin pahala bacaannya, nggak tahu dah. Itu urusan Allah Ta'ala. Tetapi di sini tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalannya sah. Tapi jangan berharap banyak dari amalan yang sah ini. Karena sudah dibatalkan oleh apa? Oleh menonton hal seperti itu. Ini diingat, betul-betul diingat. Atau minum khamar. Iya. Maksiat makan harta haram. Maksiat pakai pakaian yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik pakaiannya haram secara zat, atau cara mendapatkan itu haram seperti mencuri dan semisalnya. Apa kata Nabi SAW? Fadzakara rajulan ash'ad aghbar yamuddu yadayhi ila sama fi safar. Thumma dzakara rajulan fi safar ash'ath aghbar thumma yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rabbi ya rabbi. Ada seorang pria di lagi safar. Safar itu salah satu faktor doa itu dijawab oleh Allah. Ash'ath aghbar, lecek berdebu karena safar. Itu juga faktor dijawabnya doa oleh Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangan ke langit. Mengangkat tangan pas doa itu menguatkan jawaban. Dan berkata ya Rabbi, menyebut nama Allah Ta'ala dan bertawassul dengan nama dan sifatnya. Ini juga merupakan faktor pendukung jawaban terhadap doa kita. Itu banyak faktor. Tapi kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, gizinya haram. Wa malbasuhu haram, pakainya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Gimana mau dijawab itu? Doanya sah enggak? Doanya sah. Doanya sah. Tapi dijawab enggak oleh Allah? Enggak dijawab karena efek dosa-dosa dari harta dan pakaian haram dan makanan haram. Ini menunjukkan hal-hal seperti ini bisa berpengaruh pada sebagian amalan kita. Maka jangan remehkan.
Dan jangan kira dosa-dosa besar dari maksiat itu tidak ada efeknya pada amalan soleh kita. Ada efeknya. Apalagi berkaitan dengan sholat. Sholat itu doa. Dan doa itu meminta kepada Allah. Dan Allah tidak, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka bagaimana kalau kita berdoa tapi makanan kita haram, pakaian kita haram, nggak baik jadinya sholatnya. Allah nggak terima jadinya. Walaupun dia tertunaikan kewajibannya, tetapi kemana perginya pahalanya? Ya, begitu jemaah sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk qalbu ana dan juga qalbu antum. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.